Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak semuanya. Di sini Bu Saras akan menjelaskan tentang pengamalan nilai Pancasila, khususnya sila ke-1 dan sila kedua. Nah, oke. Pancasila. Pancasila itu apa sih? Pancasila itu merupakan dasar dari negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Pancasila sendiri terdiri dari 5 butir sila atau dinamakan panca atau 5. Nah, Pancasila itu yang pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima butir Pancasila ini, kalian diharapkan dapat mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, Bu Guru akan memaparkan apa sih nilai keseharian yang bisa dicontoh dari sila pertama dan kedua. Nah, kita lihat di bawahnya. Oke, sila pertama. Sila pertama ini dilambangkan oleh gambar bintang. Nah, gambar bintang ini adalah salah satu bukti bahwa bunyi sila pertama itu mengedepankan kereligiusan. Nah, untuk kesehariannya, apa saja sih makna yang terkandung di dalamnya? Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, itu salah satu yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk sila pertama ini mengedepankan bahwa Tuhan itu ada. Jadi percaya adanya Tuhan atau memiliki agama. Yang kedua adalah ketakwaan pada Tuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Misalnya rajin beribadah, rajin ngaji, taat dan berbakti kepada orang tua dan yang lainnya yang termasuk pada ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, menjalankan ibadah dengan tidak mengganggu agama lain. Maksudnya bagaimana? Semisal kalian memiliki teman yang berbeda agama, kalian tetap menghargainya, tetap bertoleransi. Jadi tidak saling mengunggulkan agamanya masing-masing, tapi saling memahami. Itu yang dinamakan tidak mengganggu agama lain. Kemudian yang keempat adalah toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Jadi meskipun beda agama, kita bisa bermain bersama, kita bisa bekerja bersama, dan kita juga bisa melakukan apapun bersama-sama tanpa memandang perbedaan agama. Kemudian yang nomor 5 adalah bekerja sama antar umat beragama. Jadi semisal ada permasalahan di rumah, sekolah, masyarakat, kalian bisa tetap bekerja sama dengan orang lain meskipun dia beda agama. Tidak masalah, asal itu untuk kepentingan bersama, untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kemudian yang kelima adalah tidak rasis. Jadi dalam setiap kegiatan, setiap kehidupan kita sehari-hari diharapkan kita tidak rasis atau kita tidak membedakan seseorang karena agamanya, seperti itu. Kemudian sila yang kedua itu dilambangkan oleh gambar rantai yang tidak putus. Kenapa kok di situ ada gambar rantai yang tidak putus? Itu membuktikan bahwa satu sama lain kita itu saling berkaitan, kita itu saling membutuhkan, kita itu manusia saling melengkapi, ya. Nah, di sini apa sih makna nilai Pancasila sila kedua yang bisa kita tiru? Yang pertama adalah setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal agama, hukum, masyarakat, kesehatan, perlindungan, dan lainnya. Jadi semua orang itu punya hak yang sama
baik itu yang ras kulitnya berbeda, kemudian agamanya berbeda, sukunya berbeda, atau keadaan ekonominya berbeda, dia memiliki hak yang sama di depan agama, hukum, kesehatan, dan lainnya. Jadi tidak ada porsi yang dipisah-pisah karena perbedaan hal tersebut. Kemudian yang kedua, tidak boleh membedakan manusia berdasarkan warna kulit. Tadi sudah Bu Saras jelaskan ya, yaitu salah satu contohnya itu semisal apabila ada teman atau seseorang yang dia memiliki kekurangan seperti tunanetra, tunarungu dan sebagainya, dia juga tetap memiliki hak yang sama. Dia berhak dihargai, dia berhak mendapatkan kesempatan untuk berpendapat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki sikap tenggang rasa. Jadi semisal suatu saat bertemu dengan seseorang di mana itu di dalamnya terdapat perbedaan pendapat atau terdapat perbedaan kebiasaan dan lain sebagainya, itu untuk mengamalkan sila kedua kalian harus bertenggang rasa. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan maksudnya di sini apa? Semisal di suatu daerah terjadi bencana atau seseorang membutuhkan bantuan karena berbagai masalah yang ia hadapi, kalian bisa membantunya. Itu termasuk contoh dari kemanusiaan. Seperti para relawan yang rela bekerja di daerah yang terkena musibah tanpa dibayar dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bentuk nilai kemanusiaan yang tidak bisa dinilai dengan harta dan materi. Kemudian yang kelima adalah berani membela kebenaran. Maksudnya berani membela kebenaran itu apa? Semisal ada seseorang yang dia itu rasis, kemudian seseorang yang dia itu merasa bahwa dia itu paling benar dan lain sebagainya, kalian bisa meluruskannya seperti itu ya, sesuai dengan nilai kebenaran yang ada. Kalau misalnya ada seseorang yang membuli orang lain, misalnya membuli teman kalian, kemudian ada seseorang yang acuh kepada orang lain, kalian bisa menegurnya baik dalam bentuk lisan maupun perilaku. Kemudian yang nomor 6 adalah memiliki sikap sopan santun. Jadi sebagai manusia, sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki sikap yang sopan dan santun, baik itu kepada orang tua atau orang-orang yang memiliki usia yang lebih tua maupun yang memiliki usia lebih muda. Karena semua berhak diberikan sikap sopan dan santun. Kemudian nomor 7 adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi apapun keadaannya, posisi mereka dan lain sebagainya, kita harus menghargai pendapat orang tersebut. Oke, begitu paparan untuk sila pertama dan kedua. Silahkan kembangkan bagaimana penerapan makna nilai Pancasila yang bisa kalian lakukan di kegiatan sehari-hari, bisa diterapkan di evaluasi pembelajaran kedua. Demikian dari Bu Saras, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.